Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime lagi nih guys. Yang tentunya anime yang akan kita bahas kali ini merupakan anime yang terbaik yang akan rilis di fall 2022 ini, yang pastinya kemungkinan ada yang kalian tunggu. Nah, sekedar informasi saja guys, anime isi kadang fantasi kita tidak masukkan di list kali ini karena kita sudah buat di list video sebelumnya guys. Untuk kalian yang belum tonton bisa langsung kalian cari di list video guys. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 15 anime yang akan menjadi anime terbaik yang akan rilis di fall 2022 ini guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik, MC yang berpower, serta wajib banget lah untuk kalian tunggu. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa guys, diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Spy X Family Season 2. Nah, dalam misi Operation Strix, Tasagore atau agen Twilight menyamar sebagai psikiater dengan nama baru yaitu Lloyd Forger. Demi misi, Lloyd mengadopsi Anya yang ternyata seseorang yang dapat membaca pikiran orang lain. Tak hanya itu, istri barunya, Yor, yang ia temui di butik ternyata seorang pembunuh bayaran alias assassin. Nah, demi kepentingan masing-masing, ketiganya berakting menjadi keluarga yang baik untuk menutup identitas asli mereka. Dengan berbagai usaha, akhirnya Anya dapat masuk sekolah elit, satu kelas dengan Damian Desmond, anak dari Donovan Desmond yang merupakan target Operation Strix. Namun, ini adalah awal misi yang diemban keluarga Forger. Nah, lanjutannya akan dimulai di season kedua kali ini guys. Yang kedua, Jujutsu Kaisen Zero. Nah, Jujutsu Kaisen Zero ini akan berfokus pada karakter protagonis bernama Yuta Okkotsu. Yuta merupakan anak SMA yang kaku dan menjadi korban perundungan. Suatu hari, Rika Orimoto, teman masa kecil Yuta, meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, Yuta ditempeli roh kutukan perwujudan dari Rika. Kutukan yang diterima Yuta tidak bisa dikendalikan dan sangat kuat. Itu membuat Yuta dan kutukannya mendapat perhatian dari para penyihir Jujutsu, termasuk Satoru Gojo. Nah, untuk menyelamatkan Yuta dari kutukan itu, Satoru menawarkan Yuta masuk ke sekolah Jujutsu. Dengan begitu, Satoru jadi bisa memantau dan mengajarkan Yuta untuk mengontrol kekuatannya. Yang ketiga, Tiger and Bunny Season 2 Part 2. Setelah musim yang mengecewakan di mana sebagian besar pahlawan lainnya jauh mengungguli Tiger, ia dipasangkan dengan pahlawan baru yang nama aslinya Bernabi yang mendapatkan julukan Bunny dari rekan barunya yang sembrono. Dengan cepat menjelaskan bahwa keduanya sangat berbeda. Meskipun mereka tercampur seperti minyak dan air, Tiger dan Bunny harus belajar bekerja sama, baik demi karir maupun untuk menghadapi ancaman yang membayangi di dalam Sternbill. Nah, pada season kedua kali ini menceritakan pertarungan yang dilakukan oleh Tiger dan Barnaby yang bertarung demi perdamaian dan tentu saja sponsor Will. Tiger dan Barnaby terus bekerja sama sebagai pahlawan super. Dengan semakin banyak superhero di seluruh dunia, kita akan melihat bagaimana nasib kuda veteran ini yang makin melemah. Yang keempat, season ke-6 dari Boku no Hero Academy. Nah, pada musim kelima Boku no Hero Academia, kita ditunjukkan bagaimana pahlawan Hawks menyusup ke Paranormal Liberation Front, yaitu organisasi penjahat yang terbentuk atas gabungan Language of Villian dan Meta Liberation Army yang berhasil selamat pada pertempuran sebelumnya. Sementara Hawks menyusup sambil menguak rencana sebenarnya dari Tomura Shigaraki, sang komandan dari Paranormal Liberation Front. Serta pahlawan lainnya mengumpulkan informasi dan mempersiapkan strategi, bersiap menghadapi pertempuran besar yang ada di depan mata mereka. Tentunya, My Hero Academia Season 6 akan diwarnai dengan aksi menegangkan, sebuah pertempuran besar antara pahlawan
yang akan melawan penjahat dunia. Yang kelima, Mob Psycho 100 Season 3. Nah, pada musim ketiga ini masih akan mengikuti kisah Kageyama Shigeo alias Mob. Dia adalah anak laki-laki dan memiliki kesulitan mengungkapkan perasaannya. Dia merasa sulit untuk berbagi apa yang dia inginkan dan rasakan. Jadi, Kageyama mencoba untuk menjauh dari orang-orang. Namun, meskipun dia kesulitan mengungkapkan perasaannya, dia adalah esper yang kuat. Itu sebabnya dia bertekad untuk menekan kekuatan SP-nya dan menjalani kehidupan normal. Tetapi ketika emosinya mencapai level 100%, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Jadi dia perlu menjaga dirinya tetap aman saat dikelilingi oleh roh jahat, esper palsu, serta organisasi misterius. Sekarang Mob harus memutuskan jalan apa yang akan ia pilih. Yang keenam, Blue Lock. Setelah kekalahan telak di Piala Dunia 2018, tim Jepang berusaha mengevaluasi lagi tim mereka. Cerita dalam anime ini akan berfokus pada karakter Yoichi Isagi yang mengalami kegagalan dalam kualifikasi sepak bola sekolah menengah nasional. Bersamaan dengan itu, seorang pelatih Persatuan Sepak Bola Jepang bernama Jinpachi Ego sedang mencari calon striker tim nasional Jepang untuk persiapan Piala Dunia U18. Di sini Yoichi Isagi menerima undangan untuk mengikuti seleksi striker bersama dengan 299 peserta lainnya. Nah, disinilah persaingan ketat terjadi di tempat pelatihan disebut Blue Lock. Sebab hanya 1 dari 300 peserta yang akan dinyatakan lolos dan menjadi striker timnas Jepang U18. Yang ketujuh, Ginga Eiyu Densetsu. Ribuan tahun di masa depan, umat manusia telah maju ke luar angkasa dan dibagi menjadi 2 negara dan 2 sistem politik yang berbeda. Kekaisaran galaksi dan aliansi planet bebas. Konflik antara kedua negara telah berlangsung lebih dari 150 tahun. Dan pertempuran tanpa akhir yang terjadi di galaksi tak berujung. Pertempuran semakin sengit dengan munculnya 2 orang jenius dalam strategi. Mereka adalah Reinhard Front dari Kekaisaran Galaksi dan Wenli dari Aliansi Planet Bebas. Keduanya memimpin tentara kekaisaran dan tentara sekutu dan bentrok berkali-kali. Nah, anime ini adalah musim keempat dengan pertempuran epik antara 2 negara yang bermusuhan, dan kekuatan ketiga kekuasaan Feisan pun berlanjut. Yang kedelapan, Shinobi no Itoki. Anime action yang satu ini akan menceritakan kisah yang berlatar dari Jepang modern pada era tersebut dan setelah upaya dilakukannya untuk membunuhnya. Di sini, Itoki Sakaruba mengetahui bahwa dia adalah keturunan langsung dari pewaris sah ke-19 klan ninja Iga. Sedangkan ibu Itori mengirimnya ke Ninjutsu Gakuen, satu-satunya sekolah ninja nasional yang ada di Jepang, untuk belajar dan berlatih sebagai ninja. Sementara penyelidikan sedang dilakukan untuk menemukan siapa yang mencoba membunuhnya serta apa alasan dibalik dalangnya. Di sini, Itoki Sakaruba terseret ke dalam perang panjang antara ninja Iga dan Koga. Yang kesembilan, Cyberpunk. Dengan tema sci-fi, anime ini siap dihadirkan cerita menarik mengenai kecanggihan masa depan dan juga permasalahannya. Anime ini akan menceritakan kisah tentang seorang anak jalanan yang mencoba bertahan di kota, yang terobsesi dengan teknologi dan modifikasi tubuh di masa depan. Karena kehilangan segalanya, ia memilih untuk tetap hidup dan menjadi seorang edge runner, penjahat bayaran yang juga dikenal sebagai cyberpunk. Nah, dalam menjalankan aksinya yang berbahaya, David bertemu dengan orang-orang dengan berbagai karakteristik unik yang siap membuat cerita cyberpunk edge runners ini menjadi semakin seru. Yang ke-10, Youmushi Pedal Limit Break. Season kelanjutan dari anime ini akan masih menceritakan Sakamichi Onoda yang merupakan seorang siswa SMA yang menyukai manga dan anime. Ia bertemu dengan teman-temannya dari klub bersepeda dan tumbuh di dunia balap jalanan. Nah, pertempuran puncak yang mengincar kejuaraan berturut-turut di Interhike. Kedua akhirnya mencapai tahap akhir
dengan Hakone Gakuen yang membara untuk merebut kembali gelar juara. Serta Mido Suji mencoba meraih kemenangan dengan strateginya sendiri. Di sini kita akan melihat siapa yang dapat mengayuh pedalnya hingga akhir, menembus batasnya dan melewati garis finish dengan gemilang tentunya. Yang ke-11, season kedua dari Move Look Alternatif. Ini adalah kisah perjuangan umat manusia dalam pertempuran panjang melawan spesies luar angkasa beta dengan menggunakan senjata humanoid pesawat taktis. Anime ini berlatar di dunia yang mulai terancam karena invasi alien yang disebut beta. Animenya mengisahkan Takeru yang entah mengapa kembali tergabung di hari di mana tempat tinggalnya porak-poranda akibat pertempuran pasukan manusia melawan alien beta. Awalnya ia bingung. Ia kemudian mengingat rentetan kejadian yang akan terjadi di masa depan, yang akhirnya memaksa PBB menjalankan rencana alternatif 5, migrasi sebagian umat manusia keluar angkasa untuk mencari dunia baru yang aman dari ancaman beta. Takeru akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Yuko Kouzuki, sang kepala proyek pelatihan rahasia alternatif 4, untuk menghentikan rencana alternatif 5. Yang ke-12, Golden Kamuy Season 4, yang akan dibintangi oleh Kenyu Horiuchi sebagai sersan Kikuta dari divisi ke-7 Tentara Kekaisaran Jepang, akan melanjutkan kisah Kikuta yang terluka parah dalam perang Rusia-Jepang. Dia menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri di pemandian air panas Noboribetsu bersama prajurit kelas 1 Ariko. Nah, Shizutaka Sugahara adalah direktur utama yang menggantikan direktur Hitoshi Nanba. Nah, dan ceritanya akan dimulai pada awal abad ke-20, di mana veteran perang Rusia-Jepang Saichi Immortal Sugimoto memikirkan keberadaan emas pasca perang di hutan belantara Hokkaido. Yang ke-13, Mobile Suit Gundam, berlatarkan Age Stella 122 yang merupakan era ketika banyak perusahaan telah memasuki ruang angkasa dan membangun sistem ekonomi yang sangat besar. Nah, pada saat itu seorang gadis tunggal dari planet Mercurius yang terpencil pindah ke Astisasia School of Technology yang dijalankan oleh Benerit Group yang mendominasi industri mobile suit. Nah, gadis ini bernama Suleta Mercurius. Dengan cahaya merah menyala di hatinya yang murni, gadis ini berjalan selangkah demi selangkah melalui dunia baru. Yang ke-14, Chainsaw Man. Kisah dalam anime ini berpusat pada Denji yang terlilit hutang dan hidup di dalam kemelaratan. Dia kemudian melakukan perjanjian dengan Yakuza yang merupakan seorang iblis. Isi perjanjian tersebut adalah Denji ingin dihidupkan kembali. Akan tetapi, Yakuza tidak mengabulkan keinginannya cuma-cuma. Dia akan memberikan Yenji yang dia mau, tapi dia harus hidup sebagai manusia gergaji mesin. Dengan gergaji mesinnya, Denji menjadi pembunuh iblis serta melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya. Tugasnya, Denji harus memburu iblis dan hasil buruannya itu diberikan kepada Yakuza. Dari sanalah dia mendapatkan uang. Yang ke-15, Bleach. Nah, dari beberapa puluh tahun akhirnya anime ini datang lagi guys, yang akan mengadaptasikan art manga terakhir, yaitu Perang Darah 1000 Tahun, yang berlangsung dari manga volume ke-55 hingga ke-74, yang dimana Ichigo Kurosaki yang memperoleh kekuatan dewa kematian atau Shinigami dari pertempuran sebelumnya terseret dalam kekacauan Soul Society, tempat di mana jiwa-jiwa yang mati dunia itu berkumpul, serta berbagai hal telah terjadi hingga kemampuannya berkembang pesat dan secara resmi menjadi Shinigami pengganti. Nah, kembalinya ke dunia manusia dari tempat tinggal Ichigo, ia merasa ada yang tidak beres di kota Karakura. Munculnya Shinigami baru dan musuh baru, Ichigo pun mengambil Senpakutou-nya dan berangkat ke medan perang. Di sisi lain, di Soul Society, pengadilan roh diserang musuh. Mereka adalah Wonder Rage yang dipimpin oleh Iwatch, pendiri Quincy.
Nah, disinilah Wonder Rage menyatakan perang pada Shinigami. Nah, itu dia guys, 15 anime terbaik yang akan rilis pada fall 2022 ini, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik serta wajib banget lah untuk kalian tunggu guys. Apalagi anime-anime yang ada di list ini sangat-sangat populer tentunya. Nah, untuk kalian yang punya rekomendasi lain juga boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya mungkin saya atau teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga dan menantikannya. Dan untuk kalian yang punya mungkin favorit dari anime dari list di atas, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys. Nah, oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.